Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kali ini kita berjumpa lagi dan pada sesi kali ini kita akan membahas tentang analisis teknikal. Nah, teman-teman, di bursa saham itu ada dikenal beberapa aliran untuk membaca arah pergerakan saham di masa yang akan datang. Nah, itu ada analisis fundamental, teknikal, dan yang terbaru itu ada namanya analisis bandarmologi. Nah, kalau analisis eh, fundamental itu lebih ke membaca laporan keuangan sebuah perusahaan. Nah, untuk teman-teman yang masih baru dan yang masih awam, teman-teman bisa download RTI. Di sini lengkap gambaran tentang statistik keuangan ataupun rangkuman daripada laporan keuangan sebuah perusahaan gitu. Ini misalnya saham BCA ya teman-teman, salesnya itu 62,76 triliun, asetnya ada di sini tercantum semua, equity-nya, net profit-nya ada 20,4 triliun dan lain sebagainya ya. Ini lengkap periode kuartal pertama sampai kuartal keempat mulai tahun 2017 sampai 2020 dilampirkan. Nah, kali ini kita fokusnya membahas tentang analisis teknikal ya teman-teman. Jadi analisis teknikal ini lebih ke membaca candle sebenarnya. Ada beberapa buku yang saya baca yang menyebutkan bahwa candle itu bisa mencerminkan gambaran masa depan ataupun arah pergerakan sebuah saham. Nah, seolah-olah kata orang-orang juga candle itu bisa kayak bicara gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa membaca arah pergerakan saham ini, nah tentunya sangat bagus sekali ya teman-teman. Nah, ini yang saya pakai ini cukup sederhana dan teman-teman yang masih baru ya, yang masih baru, teman-teman saya anjurkan boleh membaca bukunya banyak buku sih, banyak buku di Gramedia. Ini ada saya udah 2 kali baca ini ya. Bukunya si William Hartanto, ini saya anjurkan untuk teman-teman baca. Dan ini juga Investor Sibuk karangan Ferdi Darmawan. Nah, teman-teman, jadi kurang lebih saya akan menceritakan 2 buku ini karena 2 buku ini sudah selesai saya baca beberapa tahun yang lalu. Nah, ini teman-teman bisa menghemat waktu ya. Saya baca ini cukup lumayan lama, beberapa hari ya. Nah, jadi teman-teman bisa dapat yang lebih cepatnya. Jadi bagus sekali, terus ikuti channel ini supaya teman-teman boleh mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar tentang saham. Nah, kembali lagi ke analisis teknikal tadi. Nah, teman-teman, di analisis teknikal ini saya memakai 2 indikator. Nah, di analisis teknikal ini ada beberapa indikator. Ini ada MA, Bollinger, Box, DEMA, Denmark, apa segala macam, volume, ADX, ATR, MACD. Nah, di buku-buku yang saya baca itu ada pakai MACD, pakai MA, pakai volume. Nah, tapi saya di sini yang saya pakai yang paling sederhananya yaitu moving average. Ini pergerakan harga rata-rata saham selama periode 5 hari, 10 dan 32 hari ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua yang saya pakai itu adalah volume. Nah, kita aktifkan. Oke, teman-teman. Nah, di sini garis hijau itu mewakili pergerakan bursa selama 5 hari, sedangkan garis yang warna ungu ini mewakili pergerakan bursa selama 10 hari dan yang warna biru paling bawah itu 32 hari. Nah, teman-teman, jadi simpelnya begini. Kalau misalnya di bisnis saham ini tentunya kita pengen beli di harga murah, jual di harga tinggi ya kan teman-teman, biar untungnya maksimal, profitnya maksimal gitu. Jadi simpelnya kita kalau teknikal itu follow the trend namanya, mengikuti arah pergerakan saham. Nah, kita beli di lembah, terus jualnya di pucuk. Nah, jualnya di pucuk. Nah, kita beli di lembah paling bawah, kemudian kita jualnya di pucuk nih, di pucuk ini. Nah, jadi profitnya itu maksimal. Kalau kita lihat itu dailynya secara monthly, pergerakan saham Astra ini 2 bulan terakhir sudah 25% lebih ya teman-teman ya. 25% lebih. Jadi kalau teman-teman belinya di bulan 9 akhir, teman-teman profitnya sudah growth 25% lebih. Bayangin kalau teman-teman investnya 100 juta misalnya atau masukin 100 juta,
sudah mengalami pertumbuhan sebanyak 25 juta seperti itu. Nah, jadi gimana sih cara bacanya ini? Cara bacanya adalah ketika si si MA5 ini yang hijau ya. Ketika si hijau ini nih menembus MA10-nya, ini ada terjadi ini menembus MA10-nya, dia sudah uptrend gitu, sudah terjadi pullback gitu. Nah, dibarengi juga dengan volume. Sebelum dia menembus MA10 lagi atau MA32, ini masih uptrend sebenarnya. Nah, kalau saham itu setiap hari naik turun itu hal yang wajar ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya masih belum menembus MA32 yang ini nih, yang ini itu masih aman sebenarnya. Ini contoh aja ya, bukan menyarankan untuk membeli saham Astra atau saham yang lain ya. Ini cuma contoh aja cara membaca secara teknikal gitu. Nah, kalau kita lihat bursa itu selama beberapa bulan terakhir itu, nah ini teman-teman, dari bulan 9 tanggal 21 itu terjadi pullback ya. Jadi terjadi pullback. Nah, jadi saham itu sama seperti bercocok tanam juga teman-teman. Ada waktu untuk menanam, ada juga waktu untuk menuai. Nah, waktu menuai itu menurut pengalaman saya nih beda tentunya ya, karena kondisi tahun ini cukup berat karena corona ya. Jadi siklusnya itu kalau kita lihat secara 5 tahunan terakhir itu, bulan yang bagus untuk membeli saham itu adalah bulan 9 akhir sampai bulan 10 awal. Kemudian jualnya itu di bulan 1, kemudian belanja lagi bulan 5, terus jualnya itu bulan 1 gitu. Jadi 2 kali beli, 2 kali jual itu kalau untuk invest jangka menengah lah ya, tahunan lah ya. Nah, karena ada juga teman-teman yang sifatnya trading daily. Nah, ini juga sangat bermanfaat ilmu ini. Nah, kalau kita lihat growth-nya secara year mulai tahun 2007 sampai 2020 itu ISG cukup bagus ya perkembangannya. Cukup bagus. Nah, kita lihat saham-saham yang bagus juga perkembangannya yaitu saham BRI ya teman-teman. Ini contoh aja, bukan anjuran untuk membeli. Nah, jadi saya pakai cuman 2 aja teman-teman. Moving average, pergerakan rata-rata setiap hari, dan juga volume gitu. Sebelum dia kita beli di lembah, jual di bukit gitu ya. Kapan kita masuknya? Itu setelah MA5 yang hijau ini menembus MA10-nya, itu paling minimal ya. Tahan aja terus sampai naik terus sebelum dia menembus MA32-nya. Ya udah tahan aja. Nah, sabar aja gitu ya. Udah gitu doang, ya gitu doang. Iya, nggak banyak, ya kan? Nggak banyak ininya, nggak banyak cincong gitu. Jadi nggak perlu pusing, nggak perlu ini ya. Itu sih yang saya baca dari ini, dari bukunya si Ferdi Darmawan dan juga si William Hartanto. Saya juga udah baca bukunya siapa namanya, Ryan Filbert, itu juga ada membahas tentang teknikal gitu. Ya itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman masih baru, masih awam, jangan takut. Nah, mulai aja dulu gitu ya, mulai dari hal yang kecil dulu, kemudian nanti akan bisa lama kelamaan pakai dana yang besar gitu. Tapi tetap teman-teman harus mempersiapkan diri supaya tidak gambling gitu ya, tidak rugi gitu. Nah, ini rata-rata semua sektor sudah mengalami kenaikan di bulan ini ya, sudah terjadi pullback karena ada sentimen juga bahwa vaksin akan segera dirilis gitu. Nah, jadi teman-teman untuk yang teknikal, teman-teman bisa download RTI, kemudian kalau yang punya silahkan daftar dulu rekening sahamnya, kemudian data saham Indonesia. Saya cukup pakai ini aja, kemudian dibarengi dengan bandarmologi gitu ya, satu lagi bandarmologi.
Nah, di sini juga ini sangat membantu juga. Teman-teman bisa lihat top broker akumulasi, berarti dia paling banyak diakumulasi gitu. Saham-saham mana sih gitu. Nah, hari ini sendiri yang paling banyak akumulasi itu saham Telkom gitu ya. Jadi bandarnya itu mengakumulasi banyak sekali hari ini, sampai tutupan juga tadi banyak sekali. Nah, ini potensi kenaikannya masih cukup terbuka lebar ya. Kita lihat Telkom, harga tertingginya itu alamnya itu di 4.500 gitu ya. Pernah juga 4.800. Jadi ada potensi naik sampai ke situ. Tapi harus lama nungguin. Nggak tahu, kalau waktunya nggak ada yang tahu ya. Mungkin aja turun dulu, mungkin aja masih naik gitu. Secara daily ini sudah cukup menarik profitnya. Kalau misalnya kita lihat secara monthly dia sudah 34%. Jadi kalau teman-teman belanja di bulan 10 itu, bulan 9 akhir teman-teman sudah profit 34%. Nah, tapi kita kadang jual sebelum mencapai begitu. Ada juga yang sudah lebih malah gitu ya. Tergantung daripada tipikal teman-teman. Nah, itu aja. Jadi beli pas dia di lembah gini. Sebelum dia berbalik arah, jangan jual dulu, tahan aja terus sampai dia kembali lagi memotong MA10-nya atau MA32-nya gitu. Sebelum itu jangan jual dulu. Nah, gitu. Ini sangat powerful sekali. Kenapa? Karena MA ini menggambarkan pergerakan rata-rata saham itu. Jadi dia tercipta setelah adanya pergerakan harga gitu. Itu teman-teman. Ini sebenarnya pelajaran sederhana ya. Waktu kita SMA kita belajar min median modus. Ini min ya, min pergerakan rata-rata. Ini moving average sama volume. Itu doang. Iya, itu doang. Oke, teman-teman. Selamat mencoba. Mulai aja dulu, jangan takut karena semua ada ilmunya, semua bisa dipelajari. Masalah untung dan rugi, nah itu tergantung kepada teman-teman semua gitu ya. Oke, sekian dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen juga supaya teman-teman boleh memperoleh informasi. Dan juga kalau teman-teman rasa orang-orang di sekitar teman-teman perlu tahu, boleh di-share juga ya. Oke teman-teman, terima kasih, selamat mencoba. Salam profit sahabat profit. Thank you ya. Oke.